Nah, sekarang kita akan mendemonstrasikan hasil hasil tugas 7 kami. Nah, di sini anggota kelompok kami. Kita langsung saja masuk ke dalam part yang pertama, yaitu capture DNS traffic. Nah, di sini kita diminta untuk mendownload dan install Wireshark di sini di Google di linknya ini. Nah, setelah itu kita bisa mengikutinya saja. Di sini saya sudah menginstalnya, jadi bisa kita ikuti step-stepnya di sini. Nah, yang ini jangan kita centang karena kita tidak akan menggunakannya ini. Nah, lalu setelah kita berhasil menginstalnya, kita pergi ke DNS Traffic ini yang telah kita install. Lalu kita buka command prompt. Nah, di sini kita diminta menggunakan perintah ipconfig. Nah, saya lihat bahwa ipconfig-nya setelah sukses. Lalu kita lanjut dan menggunakan perintah nslookup. Lalu kita ketik www.cisco.com. Lalu kita akan exit saja. Nah, kita keluar dari command prompt. Lalu kita lanjut ke Ethernet ini. Di sini kita di bagian display filter ini, kita ketik UDP port 53. Nah, di sini kita lihat untuk standar query-nya atau setelah kita ketik run yang ini, dia akan muncul berbagai macam, ada time, source, destination, protocol, length, dan info. Nah, di sini ada pertanyaan, yaitu what are the source code and destination MAC address. Nah, di sini alamat MAC sumber dikaitkan dengan NIC pada PC dan alamat MAC tujuan dikaitkan dengan gateway default. Nah, jika ada server DNS lokal, maka alamat MAC tujuan akan menjadi alamat MAC dari server DNS lokal. Nah, di sini kita akan mengexpand interprotokol version A4 15.7. Kita langsung saja. Di sini kita hanya akan mengexpand user datagram protokol. Nah, kita lihat ini untuk user datagram protokolnya. Dan untuk nomor portnya adalah 5776. Di sini portnya ada 5353. Portnya adalah 53. Kita lanjut. Nah, di sini kita gunakan command prompt lagi. RPM. Ini akan merecord the MAC dan IP-nya. IP PC, IP address dari PC. Lanjut, kita kembali ke internet tadi. Kita buka yang domain. Oke, mana tadi? Ada di sini. Sudah, kita skip saja.
What page system domain ada 35 kita share domain name sistemnya cuma ada di sini. Nah, saja. Masih ada pertanyaan refleksi, namun kita skip saja dulu. Kita masuk ke dalam part yang keempat, yaitu taking SQL database. Dan di sini akan dijelaskan oleh teman saya, Rafa. Silakan. Nah, di sini kita akan disuruh untuk membuka pcap file dengan mengikuti SQL database dari penyerang. Nah, di sini kita akan membuka Wireshark dan akan mengload up file pcap. Jadi di sini kita cari dulu Wireshark-nya. Kita akan memulaikan CyberOps Workstation VM, baru klik on application, baru CyberOps. Nah, ketika CyberOps sudah terbuka, kita akan coba buka Wireshark. Nah, ketika kita udah buka Wireshark, kita akan pergi ke file yang ada di tengah, yaitu open a previous captured file yang ada di tengah. Nah, di sini kita akan browse Home Analyze. Home, ya, baru kita klik ke Analyze. Kita cari, ya. Analyze baru lab, secari lab support.files. Ya, .lab support.files. Nanti bilang, no? Pas udah dapat lab support.files, kita akan buka SQL lab.pcap. Nah, yang sekarang lagi kita buka. Baru di dalam pcap open, kita buka di dalam Wireshark dan display capture network traffic. Nah, kita display, kita pergi ke capture kayaknya. Display capture traffic. Yang mana, Bang? Ini? Hmm. Di sini di the capture network traffic. Tapi pause dulu. Nah, ketika kita udah mengextend filenya, kita lihat ke IP-nya. IP yang paling atas dan yang paling bawah. Itu ada 10.024 dan 10.0215 sesuai di docs-nya. Jadi kita lanjut ke step 2 aja. Kita akan view SQL injection attack. Kita akan membuka SQL injection attack-nya.
Ketika sudah, kita akan membuka di dalam Wireshark-nya capture. Jadi kita right klik line ke-13-nya dan select follow HTTP stream line 13. Nah, mengapa line 13 dipilih? Karena itu cara kita mendapatkan HTTP request-nya. Nah, kita klik follow HTTP itu stream. Follow HTTP stream, ya. Nah, ketika kita udah mendapatkan trafiknya, kita klik find dan enter satu sama dengan satu. Satu sama dengan satu. Baru kita klik cancel. Nah, di dalam find, di dalam string satu sama dengan satu. Nah, baru kita akan ke attacker enter user ID search box. Set targetnya ke 10.0.2.15. Lanjut. Nah, lanjut. Nah, berikut kita akan menutup follow HTTP stream window-nya. Nah, ketika kita tutup, kita akan clear display-nya, seluruh display Wireshark-nya. Klik clear. Nah, setelah kita klik clear, kita lanjut ke step 3. The SQL injection attack continues. Nah, di dalam Wireshark capture, kita right klik yang line 19. Line 19, sama kayak tadi, kita pilih di follow HTTP stream. Baru kita find satu sama dengan satu. Satu sama dengan satu. Nah, ketika find, kita cancel lagi. Nah, kita select yang tulisan query-nya satu or satu sama dengan satu union, select database user into user ID. Nah, ketika udah dapat di dalam DVA-nya, jadi kita akan, ini nama database di VWA-nya. Nah, ketika udah dapat, kita tutup aja HTTP stream window-nya, baru kita klik clear. Nah, kita lanjut ke step 4. Di sini SQL injection attack provide system information. Di dalam Wireshark kita klik line 22. Kayak tadi kita follow HTTP stream. Nah, seperti tadi kita find satu sama dengan satu. Baru find, baru kita cancel lagi. Baru kita highlight di bagian query satu or satu sama dengan satu union select. Nah, yang kita udah highlight, baru kita akan menutup window HTTP stream lagi. Baru kita akan clear. Akan Di sini tutup. ada what is the versi. Sini versinya versi. Oh, versi surname-nya 5.7.12. Oh, Ubuntu 1.1 version. 5 Nah, titik berapa? itu 5.7.12. 0 Ubuntu 1.1. Itu yang BR surname. 5.1.0. 5.7.h ya itu. Kopi yang hijau. Nah, nah, ketika udah dapat, akan close window. Nah, ketika close window, kita akan clear display-nya, Wireshark. Nah, step 5-nya kita akan inject attack. Jadi kita akan mengklik line 25, baru follow HTTP stream. Nah, di sini ada line yang berwarna merah. Jadi kita akan mengasih get request di dalam host. Get request dalam host di bagian warna biru.
destinasinya. Jadi kita klik find, enter users, baru kita find. Jika udah, kita cancel. Nah, kita akan highlight dari satu sama dengan satu unit select null sampai dengan skema tables. Ya, kita highlight. Nah, ketika udah, kita akan ditanya apa yang komen yang dimodified di dalam situ untuk melakukan attack. Jadi di sini basis data akan merespon dengan keluaran yang jauh lebih pendek yang difilter dengan kemunculan kata pengguna. Nah, kita close aja follow HTTPS-nya, baru kita klik clear. Nah, step 6 kita akan ke line 28, baru kita akan follow HTTP lagi. Nah, sama kayak tadi, kita akan find satu sama dengan satu. Find, baru kita akan cancel, baru kita akan highlight query seperti tadi di dalam user ID. Nah, ketika udah di highlight, user mana yang punya password hash 8D3533D seterusnya, yaitu user 1337 di dalam website yang crackstation.net. Nah, apa apa password dari plain text-nya? Yaitu Charlie. Nah, ketika udah, kita akan tutup HTTP stream window-nya. Akan tutup aja, baru kita akan ditanya di reflection apa Nernak mau tanya Nernak. Nah, ketika kita ditanya RIS dari menggunakan platform SQL language, situs web umumnya digerakkan oleh basis data dan menggunakan bahasa SQL. Jadi tingkat keparahan serangan injeksi SQL tergantung pada penyerangnya. Nah, kita kita tanya untuk browse internet dan perform untuk mencegah SQL injection attack. Apa dua metode yang bisa dilakukan untuk mencegah SQL injection attack? Nah, jawabannya ya bervariasi, tetapi harus mencakup memfilter input pengguna, menerapkan firewall aplikasi web, menonaktifkan fitur kemampuan database yang tidak perlu memantau pernyataan SQL, menggunakan parameter dengan prosedur tersimpan, dan menggunakan parameter dengan SQL dinamis. Nah, kita akan lanjut di lab reading server logs, yang lab selanjutnya, di mana kita akan membaca log file dengan cat, more, less, and tail. Nah, di sini step 1 kita akan membuka log filenya. Log file biasa didapat dalam teks informasi. Jadi kita akan membuka CyberOps dulu. Nah, dari workstation VM. Kita balik di tempat awal, yang dimana kita dapat yang lab tadi. Baru kita masukin command log test garis tutorial.log. Nah, ketika udah kita enter. Ya, di mana lokasi foldernya ada di home analyst lab.support.file. Jadi kita akan ditanya apa draw text cat gitu, di teks terbesar. Nah, kita jalani dulu komennya. Yes. Nah, sini drawback-nya adalah awal file mungkin hilang karena cat tidak mendukung pemecahan halaman. Di sini kita akan menunggu 6%. Sambil menunggu akan menjelaskan popular tool visualizing log file is more similar to cat. Jadi popular tool yang biasa digunakan lebih banyak ya sama cat.
More juga adalah tool Unix, command line, jadi based on tool. Jadi cat dan more itu hampir sama, saling mensupport page break, mengallow user untuk melihat konten-konten file di dalam. Nah, sambil dalam terminal yang sama kita masukin code more home analyst lab.support.files logstash tutorial.log di bagian C. Nah, ketika udah kita enter, di mana ditanya drawback lagi. Nah, drawbacknya bergantung pada aplikasi terminal yang digunakan. Mungkin tidak mudah untuk menampilkan kembali halaman yang sudah ditampilkan. Nah, dalam terminal yang sama, kita akan taruh code lagi. Ini tunggu dia load. Nah, kita akan menggunakan less. Jadi di less ini kita akan menaruh code-nya di dalam terminal. Nah, ketika udah taruh, kita akan enter. Di mana kita akan klik Q untuk exit di dalam toolnya, less tool. Nah, ketika kita udah quit, kita akan membuka command tail di dalam terminal. Kita akan masukkan code seperti tail, home, analyst, lab, support. Kita akan masukin ke dalam terminal. Dimana ketika udah, kita akan mendapatkan data, di mana step 2-nya kita akan mengikuti data yang ada, logs. Nah, di sini kita akan menggunakan code, code sudo tail garis F. Nah, permintaan tail ini dikeluarkan terminal tampak terkunci dan tidak menerima perintah lagi. Ini terjadi karena tail masih berjalan menonton file log dan akan mencetak setiap perubahan yang tertulis di layar. Nah, untuk menonton tail di dalam action, kita akan membuka terminal kedua. Open terminal lagi. Ini terminal untuk menganalize tail yang ada. Kita akan run tail garis F. Tail garis F. Di bagian B, tail garis F. Not found. Jadi kita akan langsung ke C aja, di mana kita akan masukkan code echo. This is a new entry di bagian C. Nah, kita akan memasukkan code di bagian C. Echo this is a new entry to the monitor log file. Kita akan paste aja dan enter. Di mana kita akan Ctrl C aja untuk menutup. Jadi kita akan close dua terminal ini. Kita akan close aja secara manual. Nah, keduanya di sini log file syslog, di mana kita akan membuka CyberOps VM untuk generate system level syslog. Ini sourcing ke bagian. Kali ini untuk log file dan system log kita diminta pertama-tama untuk menggunakan command sudo cat var log syslog 1 di terminal. Di sini kita diminta untuk menggunakan command ini sebagai root untuk melihat konten dari var log syslog 1 file. Dan karena ini merupakan command sudo, kita diperlukan untuk mengisi password dari workstation kita. Dan seperti yang terlihat, jawaban itu adalah hasil yang didapatkan. Dan di sini ditanya, why did the cat command have to be executed as a root? Karena di virtual machine CyberOps workstation, var log syslog milik root
dan hanya dapat dibaca oleh root. Dan untuk keduanya, kita minta sudoku varlog untuk syslog 2. Dan berikutnya untuk syslog 3 dan syslog 4. Dari sini kita ditanya, bisakah kita melihat sebuah alasan kenapa itu penting untuk menyimpan waktu, dan tanggal dari komputer secara benar yang disinkronisikan, karena sistem log menggunakan file log untuk merekam dan menyimpan peristiwa dan tanggal waktu terjadinya. Jika jam sistem salah salah atau tidak sinkron, maka akan mempersulit proses pemecahan masalah. Dan untuk part 7, log files dan journal CTL. Salah satu bentuk log management yang populer dalam sistem juga dikenal sebagai jurnal. Dan salah satu cara untuk menggunakannya, pertama kita diminta untuk memasukkan komen journal CTL. Dan seperti yang terlihat yang sudah dilakukan oleh teman saya, itu adalah hasilnya. Selanjutnya di step 2, selanjutnya kita diminta untuk close dengan Ctrl C untuk keluar dari display. Jika tidak bisa, kita exit saja secara manual. Dan untuk step 2, kita diminta untuk menggunakan jurnal CTL-UTC untuk menampilkan timestamps dalam UTC time. Dengan komen sudo jurnal CTL-UTC. Ya, seperti yang terlihat pada hasilnya. Kemudian kita menggunakan jurnal CTL-B untuk menampilkan log entries yang terekam dalam boot terakhir. Ya, seperti yang terlihat berikut ini ada hasilnya. Dan untuk bagian C, kita diminta untuk menggunakan sudo jurnal CTL-U nginx.service -- since today untuk menampilkan time frame dalam log entries. Seperti terlihat itu adalah hasilnya. Dan untuk berikutnya D sudo jurnal CTL-K untuk menampilkan pesan yang dihasilkan oleh kernel. Seperti berikut adalah hasilnya. Dan untuk E, mirip dengan tail-f untuk mendeskripsikan hal yang ada di atas, kita menggunakan sudo jurnal CTL-F. Seperti lihat, berikut adalah hasilnya. Dan di sini pada refleksi kita ditanyakan, dibandingkan dengan sistem log dan jurnal, apa keuntungan dan ketidakuntungan dari masing-masing. Sistem log adalah solusi standar untuk logging. Ini menggunakan file plain text, tapi memiliki kekurangan struktur. Informasinya tidak terpusat dan mungkin perlu mencari banyak informasi yang tidak terkait untuk menemukan informasi yang relevan. Syslog juga tidak menyediakan cara untuk memisahkan pesan dengan aplikasi terkait. Selain itu, file plain text mungkin memerlukan rotasi agar tidak menjadi terlalu besar. Sedangkan jurnal mengganti file log text biasa dengan format file khusus untuk pesan log. Ini membuatnya lebih mudah untuk menemukan pesan log yang relevan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.